Bismillahirrahmanirrahim. Awajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum. Wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastata. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 69 adalah sebagai berikut. Awajibtum an ja'a. Di sini terdapat qalqalah sughra karena huruf qalqalah mati di tengah kalimat, yaitu huruf ba. Terdapat idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf alif. Terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan jim. Terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kum dzikrum mir rabbikum. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf zal. Terdapat juga hukum bacaan idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan mim. Hukum bacaan idgham bilagunah karena nun mati bertemu dengan ra. Rabbikum ala. Terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ain. Rajulim minkum. Terdapat hukum bacaan idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Terdapat juga hukum bacaan ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan kaf. Minkum liyundirakum. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf lam. Terdapat juga hukum bacaan ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf zal. Wadhkuru idza ja'alakum. Terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ja'alakum khulafa'a. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf kha. Ada juga mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di qaumi Nuhin. Terdapat juga hukum bacaan iqlab karena nun mati bertemu dengan ba. Nuhi wa zadakum. Terdapat hukum bacaan idgham bigunah karena tanwin bertemu dengan wawu. Terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Dakum fi. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf fa. Terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i karena ya sukun berada setelah huruf yang berharokat kasrah. Bastata. Di sini terdapat hukum bacaan yang boleh dibaca shin atau shad. Fadhkuru. Terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat.
Ala. Terdapat juga hukum bacaan mad wajib mutasil karena ba tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Allahi. Di sini kalimat Allah dibaca dengan tafhim karena kalimat Allah berada sesudah huruf yang berharokat fathah. La'allakum tuflihun. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Tuflihun. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat domah. Saya akan membacaan Quran surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Saya akan menjelaskan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 11. Qaf adalah hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Lu adalah hukum bacaan mad tabi'i juga karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat domah. Ya adalah hukum bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ba adalah hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Na adalah hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Ma adalah hukum bacaan mad tabi'i juga karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Ta manunna termasuk ismam, yaitu menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Yusufa termasuk hukum bacaan mad tabi'i karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat domah. Wa inna lahu. Inna termasuk hukum bacaan hunnah dan juga termasuk mad tabi'i. Lau termasuk hukum bacaan mad silah kasirah karena domir tidak bertemu hamzah. Lana adalah hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Sihun adalah hukum bacaan mad tabi'i juga karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat domah. Saya akan membacakan Quran surat Al-Insan atau Az-Zar ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul adzim. Saya akan menjelaskan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Al-Insan atau Az-Zar pada ayat 15 dan 16. Wa yutafu terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Alaihim bi aniyatin terdapat hukum bacaan ifa syafawi karena mim mati
bertemu dengan huruf ba. Niyatin mim, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan mim. Min fiddatin, terdapat hukum bacaan ifa karena nun mati bertemu dengan huruf fa. Fiddatin wa akwabin, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf wawu. Terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Wa akwabin kanat, terdapat hukum bacaan ifa karena tanwin bertemu dengan huruf kaf. Terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Qawariro, ini ialah ismam, yaitu mad tidak dibaca panjang pada saat wasol maupun waqaf. Qawariro, di sini juga ismam, mad tidak dibaca panjang baik pada saat wasol maupun waqaf. Ro di sini dibaca tafhim. Min fiddatin, terdapat hukum bacaan ifa karena nun mati bertemu dengan huruf fa. Fiddatin qaddaru, terdapat hukum bacaan ifa hakiki karena tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ru adalah hukum bacaan mad tabi'i karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat domah. Ha mad tabi'i juga karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Taqdira, terdapat hukum bacaan qalqalah sughra karena huruf qalqalah mati di tengah kalimat, yaitu huruf qaf. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ya sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Ra, ini adalah hukum bacaan mad iwad. Saya akan membacakan Quran surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadzawna min makanin ba'id. Shadaqallahul 'adzim. Saya akan menjelaskan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu, terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Qur'anan a'jamiyyan, terdapat hukum bacaan idhar halqi karena tanwin bertemu dengan alif. A'jamiyyan laqa, terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah, yaitu qaf. Lu, terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena wawu
sukun berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Ayatuh, terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah, yaitu huruf ya. Di sini juga terdapat waqaf ula yang disarankan sebaiknya lebih baik berhenti. Jamiyun wa arabiyyu. Terdapat tahsil, yaitu membaca alif kedua dengan samar, tetapi alif pertama tetap dibaca jelas. Terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf wawu. Terdapat juga waqaf ula lebih baik berhenti. Huwa lilladzina. Terdapat mad tabi'i karena ya sukun berada setelah huruf yang berharokat kasroh. Amanu. Terdapat mad tabi'i juga karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Wasyifa. Terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Terdapat juga waqaf ula yang diharuskan berhenti. Walladzina. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ya sukun berada setelah huruf yang berharokat kasroh. La yu'minuna. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Fi. Terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Fi adhanihim waqrun. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Waqrun. Terdapat qalqalah sughra karena huruf qalqalah mati di tengah kalimat. Waqrun wa huwa. Terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan wawu. Alaihim ama. Terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ain. Terdapat juga waqaf ula yang diharuskan lebih baik berhenti. Ulaika. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena wawu sukun berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Ada juga mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Yuna. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah. Min makanin. Terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan mim. Makanin ba'id. Di sini terdapat hukum bacaan iqlab karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i karena ya sukun berada setelah huruf yang berharokat kasroh, dan juga terdapat mad arid li sukun karena terdapat qalqalah yang berada pada saat
wasol. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Shadaqallahul adzim. Saya akan menjelaskan hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wakila adalah hukum bacaan mad tabi'i karena ya sukun berada setelah huruf yang berharokat kasroh. Manroq terdapat hukum bacaan saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ro di sini dibaca tafhim. Dan juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu ro karena alif sukun berada setelah huruf yang berharokat fathah.